69 usulan dari kegiatan prasarana dan infrastruktur dan sosial budaya dan umum senilai 30 miliar 840 juta 230 ribu 200 rupiah mengungkap pada musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan Denpasar Barat tahun 2016. Penyelenggaraan Musrenbang dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada lembaga di tingkat desa dan kelurahan untuk berperan aktif dalam proses aktivitas pembangunan di wilayahnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kecamatan Denpasar Barat tahun 2016 dibuka Wali Kota Rai Darmo Wijaya Mantra diikuti 120 peserta terdiri dari pimpinan UPTD Sekecamatan Denbar, Sekcam, Kepala Seksi Kasubag di lingkungan Setcam Denbar, Bendesa Pakraman Denpasar dan Padang Sambian, tokoh masyarakat Sekecamatan Denbar, serta Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Denbar. Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan yang diajukan oleh Kepala Desa dan Lurah sebagai hasil musyawarah desa dan kelurahan, terdapat 69 usulan terdiri dari 68 usulan bidang prasarana dan infrastruktur dengan nilai 30 miliar 590 juta 230 ribu 200 rupiah serta satu usulan kegiatan sosial budaya dan umum senilai 250 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, usulan ini sudah semakin menciut karena sekarang desa itu kan sudah mengelola dana ADD dan maupun dana desa sendiri, sehingga program-program yang masih sudah merupakan kewenangan desa, itu desa sendiri yang akan melaksanakannya. Sedangkan program-program ataupun pembangunan yang berkaitan dengan tempat-tempat yang kewenangannya merupakan kewenangan pemerintah daerah, itulah yang akan diusulkan melalui Musrenbang ini, plus program-program yang di kelurahan, karena kelurahan sekarang sudah merupakan bagian dari aparatur kecamatan, sehingga nanti akan digabung dengan kecamatan. Wali Kota Rai Darmo Wijaya Mantra mengungkapkan untuk tahun mendatang, pelaksanaan Musrenbang dirancang berbasis elektronik sehingga usulan yang mengemuka bisa dianalisis secara tepat sesuai skala prioritas secara transparan. Nanti itu basisnya elektronik Pak semua, jadi usulannya itu biar lebih bisa dilihat dianalisis secara tepat oleh SKPD yang lainnya, dan kita mencari kemanfaatan yang lebih skala prioritas kemanfaatan yang betul-betul untuk masyarakat luas. Jadi bukan hanya untuk kemanfaatan administrasi aja sama formalitas saja, nah itu. Jadi lebih cepat prosesnya nanti Pak. Jadi berjalan di musyawarah juga materinya akan lebih selain transparan, bobotnya lebih bagus. Saat ini sistemnya sudah dipersiapkan Pak? Sudah ada di Infocom ya, karena memang kemarin itu ada jeda. Jadi sebelum ini sudah direncanakan, termasuk juga ada kinerja Pak dia. Jadi ada ukuran tambahan insentif itu dari kinerja deh. Jadi itu saya rasa sudah siap, tapi kan harus disosialisasikan dulu. Pada kesempatan tersebut, seluruh lurah dan kepala desa sekecamatan Denpasar Barat juga menandatangani fakta integritas disaksikan langsung Wali Kota Rai Darmo Wijaya Mantra. Dari fakta integritas tersebut terdapat 7 PO utama, diantaranya berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas serta proaktif mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kebersihan di wilayah masing-masing. Alit Sidi dan Bayudi, Bali TV.